Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Selamat hari Minggu dan selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami merasa itu semua hanya karena oleh anugerah-Mu yang besar. Kami datang kepadamu Tuhan yang besar, Allah yang berkuasa. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami, dengan saudara-saudara kami yang sedang mendengar Tuhan. Biar urapan-Mu ada pada kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga Yesus dicurahkan, supaya setiap kami yang beribadah Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kehadiran-Mu Tuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, dari awal puji-pujian sampai kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita arahkan hati dan pandangan mata kita, semua pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Bila hati kita susah,
Jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keadaan kami. Di atas gunung yang tinggi, di dalam lembah yang gelap, di tengah sukacita, di tengah duka cita, ada Yesus yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini iman kami, mata kami terangkat dan tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Yesus Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Amin. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Ada Yesus yang menghibur hatiku. Ada Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam setiap rumah di mana kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada Yesus menyertai kami. Ada Yesus di dalam hati kami. Dan ada Yesus yang akan menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berikan dia keberanian untuk memperkatakan kebenaran. Berikan dia kasih agar kebenaran yang dia beritakan itu untuk membangun kami, anak-anak-Mu, untuk tetap memandang hanya kepada Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami tundukkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua di hari Tuhan, hari yang diberkati, hari ketujuh, hari kebangkitan saudaraku, hari pertama setiap minggu. Mari sama-sama pagi hari ini di dalam segala situasi hidup kita mau arahkan iman kita tetap hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, saya mengundang saudara buka Alkitab saudara, karena kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, satu-satunya andalan hidup kita, satu-satunya yang menjadi pegangan di dalam suka maupun duka, kita selalu kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Firman-Nya yang tidak pernah berubah, firman yang tetap sama sampai selama-lamanya saudaraku, tetap berkuasa sama untuk menguatkan kita. Mari saya mengundang kita semua membuka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, dan khotbah saya pagi hari ini saya berikan judul menjalani atau meresponi masa transisi. Jadi bagaimana kita harus menjalani masa transisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak situasi yang berubah, ada banyak hal-hal yang tidak akan tetap sama, dan seperti yang kita sedang sama-sama alami di dalam pelayanan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang mengalami masa transisi, kita sedang mengalami masa di mana Tuhan izinkan Bapak Gembala kita yang kita kasihi, Bapak Pendeta Wendatu yang Tuhan sudah panggil pulang ke dalam rumahnya di surga. Masa transisi dari kehidupan sementara di bumi, kehidupan jasmani di dunia, ke kehidupan kekal, kehidupan rohani yang adalah kehidupan yang sejati. Itulah transisi. Bagi beliau kita tahu transisinya sudah selesai. Bagi kita, sudah dikasih Tuhan, kita yang masih menjalani kehidupan dalam dunia ini, firman Tuhan ingin supaya kita mampu menghadapi transisi ini, bagaimana kita mampu menjalaninya, meresponnya dengan benar. Karena dalam Alkitab kalau kita perhatikan saudaraku, ada banyak hal yang terjadi, banyak sejarah yang terjadi di mana umat Tuhan kadang tidak mampu menjalani transisi, sehingga dampaknya akhirnya yang terjadi adalah kemerosotan rohani, kehilangan iman, bahkan meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika masa transisi dijalani dengan baik, antara satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya, antara satu tokoh kepada tokoh yang berikutnya, satu kepemimpinan kepada satu kepemimpinan yang berikutnya, saudara, bila transisi dijalani dengan baik, maka sudah dikasih Tuhan rencana Tuhan yang sudah dimulai, yang sudah dikerjakan oleh generasi yang sebelumnya, akan terus maju dilaksanakan oleh generasi yang berikutnya. Dan inilah yang menjadi fokus daripada kitab Yosua, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama perhatikan Yosua pasal yang pertama. Saya akan baca dari ayat yang pertama. Sudah perhatikan perkataan firman Tuhan di sana. Demikian bunyi firman Tuhan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, yang pernah dia dengar dari Tuhan secara langsung. Jika sebelumnya Musa lah yang menjadi perantara, juru bicara daripada Allah kepada umat Israel. Dan tiba gilirannya Yosua yang harus meneruskan pelayanan dan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Musa. Maka saudara perhatikan pesan pertama yang disampaikan oleh Tuhan, suara yang pertama didengar oleh Yosua adalah hambaku Musa telah mati. Saudara, ini satu ungkapan dari Tuhan yang kalau kita renung-renungkan sesuatu yang menarik, karena sebenarnya Yosua tahu, saya yakin umat Israel semua menyadari Musa sudah mati. Karena Yosua melanjutkan kisah, kalau saudara lihat di pasal sebelumnya dalam kitab Ulangan, saudaraku, diceritakan sejarah peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu Musa mati. Dan bahkan dikatakan, kalau saudara perhatikan di dalam Ulangan pasal 34, dikatakan umat Israel menangisi, ayat yang ke-8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Mereka tahu Musa sudah mati, mereka sudah tangisi 30 hari lamanya, saudaraku. Bukan masa berkabung yang singkat, masa yang cukup panjang. Bahkan boleh dibilang mungkin terpanjang, seingat saya dalam Alkitab, 30 hari menangisi kepergian seseorang, saudaraku. Tetapi kenapa Tuhan masih bilang lagi, pesan pertama, firman Tuhan yang pertama yang dia sampaikan kepada the next generation adalah hambaku Musa sudah mati.
Pakai bahasa zaman sekarang saudara ya, di mana semua diperhalus, semua harus dibuat seindah mungkin kata-katanya. Mungkin kata-kata Tuhan ini kedengaran begitu gamblang, begitu terang-terangan, begitu belak-belakan, sehingga kedengarannya kok kayaknya tidak pantas dikatakan seperti itu. Kok Tuhan berkata mati? Kenapa nggak dikatakan, kalau kita pakai zaman sekarang istilah kita sering perhalus kata-kata kita, berpulang ke rumah Bapa lah, saudaraku ya, dipanggil pulang dan sebagainya. Ya kita nggak ada salahnya dengan seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan harus mengatakan mati. Kenapa dia tidak perhalus bahasanya? Karena saya yakin Yosua dan seluruh umat Israel yang sudah bersama-sama dengan Musa selama 40 tahun kurang lebih. 40 tahun dipimpin oleh Musa. Melihat pekerjaan Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat pribadi Musa. Dan bahkan dikatakan saudaraku, pengakuan dari Yosua sendiri yang meneruskan catatan yang ditulis oleh Musa di dalam penutup dari kitab Ulangan. Dikatakan di situ, saya ajak saudara perhatikan ayat yang ke-10, Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Tidak ada yang seperti Musa. Saudara bisa bayangkan umat Israel dan bagi Yosua sendiri, tentunya mereka selama 40 tahun bergantung kepada keberadaan Musa yang begitu dahsyat dipakai Tuhan, yang incomparable, saudaraku istilahnya. Tak bisa disamakan dengan siapapun juga. Firman Tuhan sendiri katakan tidak ada yang seperti Musa. Saya boleh analogikan dengan situasi yang sedang kita alami. Seorang hamba Tuhan seperti mertua saya, Pendeta Ondatu. Enggak ada yang bisa menyamakan, saudaraku. Betapa banyak yang Tuhan sudah kerjakan lewat pribadi beliau. Tentunya menjadi satu ucapan syukur bagi kita, menjadi satu kebanggaan kita. Tapi sudah dikasih Tuhan, ada kalanya mudah bagi kita manusia terlalu bergantung kepada seorang figur. Sehingga Tuhan harus mengingatkan kembali. Mati. Dengan segala hormat. Tapi Tuhan bilang, yang sudah mati, biarkanlah dia. Kita harus move on dan harus percaya bahwa hanya karena seorang figur tokoh sehebat Musa, seluar biasa hambanya yang telah dipanggil Tuhan, rencana Tuhan tidak berubah dan tidak berhenti. Pekerjaan Tuhan tetap harus jalan selama bumi berputar, selama matahari masih terbit besok pagi, saudara kasih Tuhan, bahkan langit bumi berlalu pun rencana Tuhan akan tetap jalan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa apapun, tidak ada satu tokoh pun, satu apapun yang bisa hanya karena dia tidak ada, lantas semua berhenti, semua berakhir. No! Semua akan tetap berjalan. Gereja Tuhan sudah 2000 tahun. Tidak pernah berpegang kepada satu figur sekalipun. Karena toh pada akhirnya debu akan kembali kepada debu, saudaraku. Tapi kita tahu, gereja Tuhan adalah gereja yang gereja yang kudus. Tubuh Kristus akan tetap ada sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebabnya saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita benar-benar menyadari bahwa sudahlah, move on lah. Haleluya, puji Tuhan. Hambaku Musa telah mati. Sudah, terima fakta itu, terima kenyataan itu. Jangan kamu kecil hati, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa aduh saya gak akan mampu kalau gak ada dia, saya gak akan mampu kalau tidak ada Musa dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kita terlalu mengecilkan kuasa Tuhan, terlalu mengecilkan rencana Tuhan, terlalu menganggap maaf manusia terlalu hebat kalau kita berpikir bahwa semua bergantung kepada manusia. Tidak, saudaraku, semua yang Tuhan kerjakan hanya oleh kuat kuasanya, saudaraku ya. Siapapun Tuhan bisa pakai, karena rencananya akan tetap jalan, saudara kasih Tuhan. Terlepas, sekali lagi saya katakan dengan segala hormat kita menghargai Yosua sendiri sebagai the next generation. Dia sendiri yang mencatat bahwa tidak ada orang yang seperti Musa. Tidak ada orang yang seperti pendahulunya. Tidak ada orang yang seperti Tuhannya yang telah dia layani selama 40 tahun kurang lebih, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, dalam masa transisi ini kita harus menerima kenyataan bahwa transisi harus terjadi. Perubahan harus terjadi dan kita harus siap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Kita harus bisa move on kepada
apa yang di hadapan kita, apa yang Tuhan selalu kerjakan, yang Tuhan sedang mau siapkan bagi umatnya. Itu sebab saya mengajak kita membaca kembali ayat yang kedua, sebab itu bersiaplah sekarang. Katakan bersiap, saudaraku. Bersiap. Bilang sama kiri kanan, bersiap sekarang. Bersiap sekarang. Yes, seberanglah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, Tuhan masih punya yang lebih besar buat kita. Tuhan masih punya janji-janjinya yang belum digenapi, yang masih dia rindu untuk berikan kepada kita, yang masih dia ingin gerejanya alami, saudaraku. This is not it. It's not finished. No. Masih panjang perjalanan kita. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Masih banyak yang harus kita taklukkan, saudaraku, buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebab itu inilah yang Tuhan mau. Bagi the next generation, saya mau katakan ini bukan cuma soal pribadi, tetapi saya mau katakan ini ada pesan Tuhan bagi sebuah generasi yang meneruskan generasi sebelumnya. Bahwa hey, you know what? Pandanglah ke depan. Tuhan masih punya yang lebih besar lagi di hadapanmu. Haleluya. Semua punya waktunya. Musa harus berhenti di titik di mana Tuhan inginkan dia berhenti. Di dataran tinggi Moab, di pentangan Baal Peor. Sudah sampai di situ. That's your time. Itu sudah masamu. Yang selanjutnya akan dikerjakan oleh yang lain. Saudara, mungkin kita berpikir, ya tapi Musa membelah Laut Merah. Musa memukul batu keluar air. Mana ada yang bisa seperti itu? Musa yang menurunkan roti dari langit. Mana ada yang bisa seperti itu? Ya memang gak bisa, saudaraku. By the way, bukan Musa yang menurunkan roti. Yesus sendiri bilang, Allah lah Bapakku yang menurunkan roti dari Allah yang memberikan kuasa kepada Musa untuk membelah laut. Allah lah yang memberikan kuasa, memberikan perintah untuk memukul batu keluar air. Allah yang memberikan kuasa untuk melemparkan kayu air pahit menjadi manis. Tuhan yang suruh, bukan oleh kuasa Musa. Karena kuasanya bukan di Musa, kuasanya ada daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Kadang-kadang generasi berikutnya itu terlalu memandang kepada generasi yang sebelumnya dan berkata, saya tidak akan mampu melakukan apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Tuhan tidak suruh Yosua melakukan apa yang Musa lakukan. Yosua tidak pernah membelah air laut, tetapi Yosua menghentikan aliran sungai Yordan. Yosua tidak pernah, saudaraku, memukul batu keluar air, saudaraku, tapi Yosua menghentikan matahari dan bulan di tempatnya. Yosua tidak pernah bisa mencoba untuk menurunkan atau minta roti jatuh setiap pagi, mana jatuh setiap pagi. Tapi Yosua menghancurkan tembok tertebal sekalipun hanya dengan sorak-sorai dan puji-pujian, saudaraku. Setiap generasi ada berkat khusus daripada Tuhan. Jangan kita memandang ke belakang. Jangan kita membanding-bandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kita mensyukuri masa lalu kita, tapi kita menjalani masa kini untuk percaya masa depan lebih baik daripada masa kemarin. Dan inilah yang Tuhan mau. Dan Yosua harus berani dan harus siap dan harus percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa apa yang ada di hadapannya akan lebih besar lagi, boleh saya bilang kepada saudaraku. Karena itulah yang Yesus inginkan, bahwa kita percaya bahwa bagi murid-muridnya, bagi penerusnya, bagi yang akan meneruskan transisinya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu ku berikan kepadamu. Ada amin, saudaraku? Saudara percaya Tuhan akan memberikan semuanya bagi saudara. Inilah yang Tuhan mau tekankan buat kita. You know what? Saya sudah menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Karena aku memberkati Musa, akulah yang membuat Musa mampu, aku pun juga akan membuat engkau mampu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. That's it, saudara, itu yang paling penting. Tuhan menyertai kita. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan gak pernah memandang kemampuan, kehebatan orang. Siapapun yang rela dan mau taat, saudaraku, keledai saja bisa Tuhan pakai. Masa saudara yang dikasih Tuhan, para penerus, jemaat Tuhan yang ditinggalkan, para pemimpin, para pelayan dalam gereja, dalam semua yang sudah dibangun oleh hambanya, yang telah mendahului kita. Saudaraku, kita semua dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kita. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan merasa kehilangan terlalu lama, jangan merasa sedih terlalu berlarut. Saudaraku, kita berduka dalam pengharapan. Ada waktunya kita harus move on. Kalau saudara masih mau menangisi, silahkan. Tetapi kalau saya boleh bilang, batas waktunya 30 hari, saudara. Ya, karena itu paling lama. Tapi dalam perjanjian baru, murid-murid Yesus hanya menangisi 2 hari. Hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kita move on dengan kehidupan kita. Haleluya. Jadi kita harus berani bangkit dan harus berani percaya menjalankan apa yang sudah dimulaikan. Ayat 6, mari kita perhatikan sama-sama. Saya mengajak setiap saudara baca
ayat ini sebagai pesan Tuhan rema bagi kita semua. Ganti katamu dengan kataku sama-sama ya. Ayat yang ke-6, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku, sebab akulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangku untuk diberikan kepadaku. Ada amin semua saudaraku? Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Kita yang harus berkata kepada diri kita, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam aku? Kita sendiri yang harus menegarkan hati, kita yang sendiri harus mengangkat kepala, kita harus sendiri yang mengebaskan segala duka, mengganti kain kabung kita dengan semangat untuk kembali bersukacita dan hadapi hidup ini. Karena kita tahu, toh pada akhirnya saudari kasih Tuhan, yang sudah mendahului kita tidak akan terpisah selama-lamanya. Kita pun akan berkumpul bersama dengan mereka. Pengharapan ini yang harus kita simpan, sukacita penantian ini untuk berjumpa kembali dengan kekasih-kekasih kita. Itulah yang harusnya memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu saudara kasih Tuhan, mari sama-sama. Tidak hanya kepada diri kita sendiri, kita juga harus saling menguatkan satu dengan lain. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang. Katakan sama kiri kanan, jangan menyimpang saudaraku. Jangan menyimpang, sebab supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, it's so simple. Inilah jawaban dalam kita menghadapi apapun situasi dalam hidup ini. Selama kita kuatkan, teguhkan hati, dan kita tetap berpatokan kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita beruntung. Haleluya. Bahasa Inggris katakan, you shall be prosper. Kita akan berlimpah-limpah. Saudara mau berkelimpahan, amin? Itu yang Tuhan janjikan. Kita akan mengalami prosperity, kita akan mengalami kelimpahan, kita akan mengalami hal-hal yang berlipat ganda lebih daripada yang sebelumnya. Mari saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan yang berikutnya, yang terakhir. Saya mengajak kita melompat kepada ayat yang ke-16. Bagaimana respon dari seluruh umat terhadap kepemimpinan Yosua kepada generasi yang meneruskan, saudaraku. Dan inilah yang harus kita jaga sama-sama. Saudara kasih Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak kerjakan bersama-sama, tidak akan terjadi. Di dalam gereja Tuhan, di dalam rencana Tuhan, semua membutuhkan kerjasama, saudara kasih Tuhan. Tidak pernah semuanya bergantung kepada satu orang. Yesus mentransisikan pelayanannya kepada tim. Katakan tim semua, saudaraku. Tim, 12 orang, 12 yang sudah dia pilih. Dia tidak mengangkat satu tokoh yang paling besar di antara yang lain. Tidak, dia mengangkat tim dan dia percayakan, dia transisikan kepada tim, di mana yang satu harus bekerja, yang lain juga ikut bekerja, mengerjakan bagiannya masing-masing, dan semua harus saling berinteraksi, saling membantu. Itu sebab ayat 16 katakan, lalu mereka menjawab, siapa mereka? Bangsa Israel. Menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Saudaraku, mereka harus mempunyai kerelaan untuk mau bekerja sama dengan yang ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin. Harus segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau mentaati Tuhan? Saudara mau mentaati pemimpin? Haleluya, puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan akan mengangkat dan meneruskan kepemimpinan? Haleluya. Dan inilah ayat 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Oh, saya berdoa supaya ini menjadi kerinduan saudara. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Saudaraku, penyertaan Tuhanlah saja yang akan memampukan kita. Tapi kita perlu mau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Saudara dikasihan, it's not all about siapa yang memimpin. Enggak. Percuma punya pemimpin hebat seperti apapun, tetapi kalau mereka tidak punya, saudara aku, kerjasama, ada orang yang mau meresponi kepemimpinan mereka, enggak ada gunanya, saudara. Saudara sangat diperlukan. Setiap saudara diperlukan dalam kerajaan Allah. Baik saudara dipercayakan sebagai pemimpin maupun saudara dipercayakan untuk dipimpin oleh orang lain. Kita perlu bekerja sama. Sekali lagi saudaraku, karena ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, hanya soal status, soal siapa yang mendapat apa dan sebagainya. Saudara, itu terlalu kecil di mata Tuhan. Kita rindu yang lebih besar daripada Tuhan. Seluruh berkatnya kita alami sama-sama. Sebab itu mari sama-sama saudaraku, kita sing-singkan lengan. Mari kita kuatkan hati kita.
Mari kita hadapi, mari kita move on, mari kita pandang ke depan. Mari kita terima yang tidak bisa dirubah. Dan kita mencoba untuk mengubah apa yang bisa dirubah, saudaraku. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita benar-benar mentaati firman Tuhan yang saudara sudah dengarkan, yang saudara akan terus dengarkan melalui mimbar ini, melalui pelayanan ini. Akan kita perjuangkan supaya tetap berjalan sebagaimana biasa, saudaraku. Karena kami terlalu yakin Tuhan yang sudah menyertai hambanya, Tuhan juga tetap menyertai kita semua. Tuhan akan tetap menyertai pelayanan ini, sehingga akan lebih banyak lagi orang yang terjangkau, lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati oleh pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Mari saudara buka hati saudara kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk mengarahkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Mari saudara ambil waktu untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk renungkan apa yang Tuhan sampaikan. Rema apa Roh Kudus ingin nyatakan kepada kita pagi hari ini. Biarlah janji-janjinya ini, saudaraku, meneguhkan hati kita kembali. Biarlah kebenaran yang tidak pernah berubah meyakinkan kita untuk terus melangkah, untuk terus hadapi hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Mari kita yakini Dia yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, barang sedetik pun, saudaraku. Mari kita percaya bahwa kuasa-Nya jauh lebih besar dari yang dapat kita pikirkan. Rencananya akan terus berjalan apapun dan siapapun yang boleh terjadi dalam hidup ini, saudara. Mari kita angkat iman kita. Mari kita teguhkan dan kuatkan hati kita pagi hari ini. Mari dalam hadirat Tuhan, saudara, kita meresponi firman Tuhan dan janjinya. Mari kita percayai bahwa Dia tidak akan pernah berbohong. Mari kita imani setiap perkataannya, penyertaannya yang tak pernah berubah. Yang sudah menyertai umatnya sampai di 2020, saudaraku, akan tetap menyertai sampai di tahun-tahun yang depan, sampai Dia datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Sorgawi, ini kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan sebagai generasi yang rindu masuk dan melihat semua berkat-Mu dinyatakan bagi umat-Mu Tuhan. Yang rindu melihat Engkau bekerja lebih dahsyat lagi dari sebelumnya, karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar lagi Tuhan, yang di depan kami. Kemuliaannya lebih besar daripada yang sudah terlewatkan Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa Engkau sedang menyempurnakan gereja-Mu. Engkau sedang membawa gereja-Mu kepada kesempurnaan dari rencana-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal, tidak ada kehendak-Mu yang dapat dibatalkan Tuhan. Apapun boleh jadi dalam hidup ini, suka maupun duka Tuhan. Sebab tidak memandang kepada manusia, kami hanya memandang kepada Engkau yang memampukan kami para manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa. Kami percaya di seberang di hadapan kami masih banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Masih banyak hal yang bisa kami capai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa kuasa yang sama yang bekerja di masa lalu, kuasa sama masih bekerja hari ini dan hari esok. Bahkan lipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Ini yang kami pandang, ini yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Bahwa hari esok kami lebih baik daripada hari kemarin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami bagi pemerintah kami saat ini ya Tuhan. Doa kami bagi seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di masa-masa sukar, masa-masa isolasi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan perlindungan yang daripada Engkau. Tuhan yang menjauhkan wabah, sampar, sakit, penyakit. Tuhan yang menjauhkan segala ketakutan dan kepanikan. Tuhan yang menjauhkan Tuhan segala hal yang membuat kami tidak beriman percaya pada perlindungan Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau sempurna ada yang melindungi kami ya Tuhan. Dan memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami maupun pemimpin gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau memampukan semua ya Bapa. Sehingga kami bisa bertahan bahkan muncul sebagai pemenang di dalam situasi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik yang hadir maupun yang sedang dalam kesibukan masih dalam melakukan segala hal ya Tuhan. Kami percaya kami semua aman sentosa di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau lah gunung batu perlindungan kami yang sungguh ya Tuhan. Memberkati pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama menyerahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau lah yang mempunyai pelayan ini ya Tuhan. Engkau lah yang memampukan dan Engkau yang akan memelihara. Engkau yang akan menyelesaikan apa yang sudah Engkau mulaikan ya Tuhan.
Dan kami terlalu yakin Tuhan Engkau akan terus bekerja dan memakai pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Memberkati Ibu Gembala kami ya Tuhan, memberikan kemampuan dan kekuatan bagi beliau. Memberikan penghiburan yang sangat dia butuhkan, yang hanya Roh Kudus saja bisa berikan ya Tuhan. Tak seorang manusia pun mampu berikan. Kami tahu sebagaimana Engkau sudah menghibur orang lain, Engkau juga akan menghibur dia. Sehingga dia pun akan mampu menghibur orang lain pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudaraku, mari arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita imani janji-janji dan kuasa berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan umatnya. Mari kita percaya bahwa bila kita mengarahkan hati kita untuk melakukan segala yang diperintahkan kepada kita, bila kita menetapkan dalam hati kita untuk mentaati semua yang sudah kami dengar melalui firman-Mu, maka niscaya seluruh berkat akan turun dalam kehidupan kami. Berkat yang melimpahi kami dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Berkat mulai memelihara kami ya Tuhan. Dan ini yang kami pohonkan, berkat di dalam nama Bapa, berkat di dalam nama Putra, berkat di dalam nama Roh Kudus, ketiga Allah yang esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami imani, yang memelihara hidup kami sampai Maranatha. Kami berjumpa dengan Tuhan Yesus dan semua orang yang kami kasih yang sudah mendahului kami. Kami sudah diberkati dengan iman kami, dan sama-sama kami terima berkat dan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah sore jam 5 nanti sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.